Ada yang nanya, cewek itu suka digombalin ya, cewek itu suka dikadalin, dan cewek itu sukanya sama bad boys. Mereka tuh nggak suka sama good boys gitu ya. Ya aku mau bahas yang ini ya guys. Sebenarnya ini bad boys. Kenapa banyak cewek itu tertarik sama bad boys? Karena bad boys itu memiliki kriteria seseorang yang sangat percaya diri. Wanita itu mencari, membutuhkan seseorang yang punya rasa percaya diri. Dengan begitu wanita merasa mereka bisa bernaung di bawah pria mereka, dan itu adalah alami, ya, natural banget, itu sesuai dengan kodrat. Jadi yang dilihat oleh wanita itu bukan bad boysnya, tapi karismanya, percaya dirinya. Nah, kebanyakan cowok-cowok yang kayak mereka itu baik-baik aja gitu, mereka normal-normal aja gitu, mereka merasa tidak memiliki kelebihan di dalam diri mereka. Ini yang membuat mereka itu kayak di depan wanita itu kayak langsung ciut gitu, ya, langsung mereka kayak ngerasanya kayak udah kalah hawa. Nah, ini terpancar ya guys ya, pada saat kalian berkomunikasi dengan seorang wanita, itu terpancar, itu yang disebut aura. Aura itu kayak semacam apa ya, apa yang bisa terbaca oleh orang lain gitu ya. Jadi orang ini auranya berkarismatik, yang ini auranya itu kayak lembut, kalem gitu ya. Kalau yang ini auranya galak, yang ini auranya tukang gosip misalnya, kayak gitu. Jadi cara kita berpikir, apa yang kita rasakan itu tercermin guys ya pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Cara kita berbicara, body language kita, semua itu terbaca. Dan untuk mereka yang percaya diri itu kelihatan banget gitu ya. Jadi kayak aura mereka tuh udah langsung kayak pedenya gitu ya. Jadi cewek akhirnya jadi kayak hawanya akan lebih turun. Sementara kalau pria yang hawanya itu udah di bawah pada saat ketemu wanita, wanitanya ini akan merasa hawanya akan di atas. Jadi kalau lagi dibilang apakah wanita itu suka dengan bad boys, jawabannya enggak. Wanita suka dengan pria yang memiliki rasa percaya diri. Terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya memupuk rasa percaya diri di depan seorang wanita yang kita sukai? Satu yang udah pasti ya guys ya, ini klise banget, jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain. Jangan pernah merasa karena kita kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu, akhirnya nilai kita tuh nggak ada gitu ya. Kita nilai kita itu berdasarkan apa ya, rangkuman, kayak kumpulan dari nilai-nilai yang ada yang sudah kita hasilkan di masa lalu. Misalnya gini ya, kita berhasil di sekolah, itu sudah suatu nilai plus. Kita dalam mengerjakan karir kita ya, dalam mengerjakan pekerjaan kita, itu kita selalu mendapat hasil yang positif. Itu sudah nilai plus lagi gitu. Nah, terus kita juga mampu berkomunikasi dengan baik, itu juga nilai plus lagi. Kita punya kemampuan, mungkin mampu mendengarkan orang lain, mampu menganalisa, mampu untuk beradaptasi dengan baik. Itu semua udah suatu kelebihan gitu guys. Jadi kelebihan itu nggak bisa selalu diukur dengan kayak materi atau kayak penampilan, itu nggak bisa. Tapi apakah benar materi dan penampilan itu memberikan nilai plus kepada seseorang? Benar. Jadi pada saat kita memiliki semua nilai yang plus ini, nggak ada salahnya kalau kita tambah dengan mengupgrade penampilan kita, terus mengupgrade untuk skill kita, itu nggak ada salahnya. Malah itu akan menambah nilai positif dari diri kalian. Dan nomor 1, selalu menjadi diri kalian sendiri. Oke, gini ya guys ya. Contoh gimana sih untuk memupuk rasa percaya diri itu ya. Gini, nih, sebagai wanita aku nggak bisa mencontohkan sebagai pria guys ya. Aku nggak bisa karena aku bukan pria. Yang bisa aku contohkan adalah diriku sebagai wanita. Oh yeah guys, sebagai wanita itu pasti kayak pengen ya jadi kayak apa tuh, Rebecca Bloom, atau mau menjadi seorang Sophie ya la Jeubah.
gitu kan ya guys ya. Wah luar biasa cantik banget gini wah gitu ya. Pastilah cewek dimanapun juga pasti kepengen yang namanya cantik gitu kan ya guys. Tapi kan kita melihat kenyataan diri kita sendiri guys. Kita tuh misalnya apa ya, nggak ada cakep-cakepnya gitu ya. Ya udah kita terima, ya udah nggak cakep ya udah gitu. Tapi apa yang bisa aku berikan gitu, apa yang bisa aku banggakan, ya contohnya dalam kasusku sendiri adalah aku selama ini itu menghidupi diriku sendiri. Ya aku walaupun jungkir balik kayak gimana pun juga aku nggak menyerah demi anak-anakku. Ya itu mungkin buat orang lain itu bukan sesuatu nilai yang plus, tapi itu kayak ih kasihan banget sih lu, atau kalau itu kayak penderitaan gitu, kayak nggak akan ada orang yang mau ada di posisiku, nggak akan ada ya guys ya. Tapi entah gimana kayak kemampuan aku untuk terus berjalan ya pasti dengan Tuhan ya guys ya gitu. Kemampuan aku berjalan, kemampuan aku terus kayak udah dibanting bangun lagi itu akan membentuk aku menjadi seseorang yang lebih kuat gitu. Jadi walaupun di luar sana banyak yang cantik atau gimana, aku tuh bisa kayak punya pikiran gimana ya, dia cakep gitu ya, apa maksudnya pasti banyak yang mau dan segala macem ya. Ya udah gitu, nggak bisa aku bandingkan karena percuma ya kan, nggak bisa aku juga iri sama mereka karena percuma ya kan, karena aku ya adalah aku gitu. Ya udah, that's it, stop, full stop. Ada orang secantik apa, ada orang sekeren apa, ada orang setajir apa, ya udah itu mereka, sudah selesai, titik gitu. Jadi pada saat aku membawakan diriku, ya aku membawakan diriku sebagai aku tidak akan kayak aku maju ke sini kayak aduh aku kalah sama si Sophie Iala juga jadi aku harus merunduk, atau aku kalah sama si Rebecca Bleom gitu ya terus jadi aku merunduk. Enggak guys, ya udah ini aku, ini aku apa adanya aku, kayak gitu guys ya. Jadi rasa kepercayaan diri adalah rasa menerima diri sendiri ya, menerima diri sendiri apa adanya dan tidak membandingkan dengan orang lain gitu.